yang mau sholat itu, terus nggak ada alat sholat, saya pakai spray. Kalau di rumah ya, pakai spray, pakai bed cover, nutup seadanya, disingkirkan kayak. Itu ketahuan pertama 15 Mei 2020, ketahuan kedua 31 Mei 2020. Saya tuh sempat diskusi sama adik saya memang waktu saya mulai tertarik dengan Islam, kan adik saya ada yang kedokteran ya. Saya bilang, "Dik, kamu kalau pakai referensi the latest one kan?" Saya bilang yang paling terbaru, terupdate terakhir kan gitu. Saya tuh lagi mikir, Dik, aku bilang gitu. Kalau misalnya yang kami sembah sebelumnya ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Kenapa kemudian Allah perlu mengutus lagi Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya. Kan awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Balik lagi di Speak Up, eranya bersuara, dan sekarang saya lagi ada di Masjid Dinas Kesehatan DKI Jakarta nih, yang insya Allah kita mau ngobrol bareng dokter gigi yang ada di sini yang memutuskan jadi mu'alaf sejak pandemi COVID-19. Wah, gimana tuh ceritanya? Langsung kita tanya ke orangnya. Di samping saya Dokter Karissa Grani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Nah dokter, nih aku pertama kali lihat kan rame-rame tuh di YouTube ya. Iya. Dokter mulai menceritakan tuh gimana pengalamannya menjadi mu'alaf gitu. Ini buat era mania, boleh diceritain lagi gak dok? Awal mula dokter itu kenalan dengan yang namanya Islam. Iya. Kalau yang tahu latar belakang saya gitu ya, seharusnya sih saya steril dari Islam ya, tanda kutip ya. Nah iya, tapi memang ya hidayah itu dari Allah ya datangnya gitu kan, dan bisa kapan aja tiba-tiba gitu berdasarkan apa sesuatu yang mungkin aneh gitu ya. Kayak saya sering dibilang itu penyebabnya pandemi COVID ya, di saat kita lagi sering apa digerakkan pakai masker gitu ya. Dulu kan dari nggak make harus pakai gitu ya, terus harus rajin cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan dulu kan, sampai ada yang pakai siku, pakai kaki gitu. Nah satu saat saya itu lagi sering rapat di balai kota, nah nggak sengaja ngelihat perempuan yang pakai nikob. Dulu sih jujur aja mohon maaf itu kalau ngeliat perempuan pakai nikob kayak apa sih, oh sampai tutup tinggal kelihatan mata doang gitu ya. Emang kalau ngeliat muka doang naksir gitu kan, orang nggak mau jabat tangan. Kalau hal bihalal saya suka bingung bapak-bapak gitu, kenapa sih salaman doang kan emang langsung suka gitu-gitu. Tapi saat itu, hari itu yang saya pikir hari yang biasa aja, dan disitulah Allah kasih hidayah ya. Yang tadinya saya mandang sebelah mata wanita bercadar, justru di situ kayak Allah muliakan, kayak saya suruh ngeliatin terus ya. Terus saya perhatikan, kok hari-hari ini kita kayak dia ya, pakai cadar kan, kayak pakai masker, terus dia jaga wudhu ya, nggak lagi sholat tapi mungkin batal, beliau wudhu lagi. Terus ketemu yang bukan mahramnya, dia nggak mau salaman gitu kan. Kok bisa ajaran yang udah 14 abad lalu ya, baru tahu sih, taunya dulu berabad-abad lalu kok inline sama kondisi sekarang ya gitu. Mulai tuh tertarik untuk cari tahu, tapi semuanya terkait dengan medis, karena mungkin dengan latar belakang pendidikan ya. Iya, jadi saya melajarin manfaat sholat, gerakan sholat secara medis.
manfaat wudhu secara medis. Sampai ada penelitiannya waktu zaman COVID itu, katanya virus tuh sebenarnya nggak langsung masuk ke tubuh manusia, tapi 3 sampai 4 jam tuh ada di rongga hidung gitu-gitu. Nah, kalau kita bisa jaga wudhu, harusnya orang Islam tuh orang yang terakhir kena corona. Saya heran, masa sih gitu kan? Kalau dari salah satu penyebab kena corona ya, dari jalan masuknya virus itu. Nah, terus saya hitungin, subuh itu setahu saya jam 5, zuhur jam 12, lebih dari 3 sampai 4 jam, makanya orang Islam kena. Saya pikir gitu ya. Ternyata ada sholat duha di antara waktu itu. Ya. Terus ke zuhur ke asar pas ya 3 jam, saya pikir ke jam 3 ke 6 maghrib pas 3 jam. Tapi maghrib ke isya cuma sejam. Isya ke subuh kan lama banget gitu kan. Ternyata di tengahnya banyak banget sholat malamnya ya. Mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat sunnah, yang lain lah, hajat, taubat juga boleh kan di situ. Sholat sunnah sebelum tidur juga bisa. Nah, oh iya benar juga ya. Dari situ sih mulai ngulik-ngulik tertarik Islam, sampai akhirnya tuh ngarah ke mulai galau, kayak di persimpangan jalan. Melakukan yang lama mulai ragu, yang baru belum bisa sholat, belum bisa baca huruf Arab gitu kan, di Al-Quran belum bisa. Sampai saya akhirnya 2 minggu tuh kayak pergumulan batin. Sejak ketemu yang orang pakai niqab di balai kota itu? Iya. Sebenarnya Al-Quran tuh sudah ada di rak buku rumah saya, udah lama bersama kitab-kitab suci lainnya. Oh, emang dokter ini suka mengkoleksi atau suka baca-baca kan gitu? Suami saya itu, almarhum suami yang pertama itu teologia. Kalau teologia itu kan dia belajar juga agama-agama lain. Nah, ada kitab-kitab agama lain juga. Nah, tapi Al-Quran tuh istilahnya yang paling terakhir saya baca. Termasuk kalau ada kelas Islamologi, itu tuh saya paling males. Kalau jadwal lagi kelas Islamologi tuh, kayak males-malesan berangkat gitu ya. Kayak benci Islam enggak, tapi kayak skeptik, apatis gitu ya. Oh iya gitu. Karena sebenarnya lingkungan sih banyak yang Muslim, deket juga sama teman yang Muslim, tapi yang nggak kepikiran untuk jadi Muslim lah, gitu kan. Nah terus dari situlah mulai tuh galau-galau gitu. Gimana ya? Akhirnya saya memberanikan diri cerita sama salah satu orang teman. Nah, tapi saya ngomongnya ke temannya yang laki-laki, karena kan pikir cuma berdasarkan, kalau perempuan suka ember, bocor halus gitu kan. Saya perempuan soalnya. Tiba-tiba di WhatsApp grup udah ada nyebar soalnya kan sensitif kan, iya kan. Suami pendeta gitu kan, terus kalau suami saya pendeta. Iya, yang pertama ya, dan beliau sudah almarhum. Cerita siapa yang kira-kira bakal aman ya gitu. Saya cari tuh di Instagram teman-teman saya yang gitu. Oh ya, ada satu tuh teman yang anaknya tuh suka setoran hafalan, suka direkam, diposting gitu kan. Ini soleh nih gitu kan. Saya beraniin diri tuh DM, "Bang, izin bang, saya kok kayak tertarik dengan Islam ya." Beliau langsung takbir, Allahu Akbar, kata dia gitu. Tapi mohon maaf ya, beneran soleh. Beneran solehnya karena dia bilang, mohon maaf ya, saya senang kamu tertarik dengan Islam, tapi mohon maaf kita bukan mahram. Kamu belajarnya harus dengan yang sama-sama perempuan. Biasanya kan cari-cari kesempatan. Bisa kan, modus. Ini enggak gitu kan. Saya diarahkan ke Mualaf Center gitu. Saya ingat betul 15 Maret 2020. Nah benar, ustazahnya tuh nggak nanya saya tuh statusnya apa, udah punya anak belum dan sebagainya. Cuma nanya kenapa, terus saya sampaikan yang tadi, saya tertarik dengan Islam. Terus beliau jelaskan tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam, dari jam 9 sampai azan zuhur. Pas azan zuhur beliau bilang, ya udah sekarang Dokter Karissa mau gimana? Ya udah, saya belajar dulu ya Bunda, saya manggilnya gitu. Oh ya boleh nanti belajar sholat, ngaji di sini. Tapi mohon maaf, belum dihitung pahalanya. Kenapa Bunda? Ya argonya belum jalan, belum syahadat gitu ya. Syahadat apa itu Bunda? Percaya Allah itu esa. Ya dari penjelasan Bunda tadi percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Sesimpel itu. Jadi hari itu juga memutuskan syahadat. Nggak mikir efek selanjutnya ya, udah langsung diambilin gamis, diambilin kerudung ya kan. Saya datangnya masih pakai kemeja, pakai ini belum tutup ya. Terus langsung dipimpin syahadat, dituntun syahadat. Terus dibilang setelah ini kamu mandi besar, sudah kena kewajiban sholat ya gitu. Iya gitu. Udah sampai di situ. Saya tuh
masjid mulai lockdown juga. Tadinya jamaah ke masjid kan, di kantor juga setiap azan tuh saya hilang tuh pasti, sama nyari teman satu itu juga nyari mana ya ibu-ibu, saya cari yang kerudung paling panjang. Bu, saya boleh ngomong nggak? Aku bilang gitu. Musola, kaget kan? Ngapain dokter Karissa minta ketemu di musola lagi gini-gini. Bu, saya habis syahadat hari Minggu kemarin, itu hari Rabu. Hari Minggu kemarin saya habis syahadat. Allahu Akbar. Saya ikut senang dokter Ica. Tapi dokter Ica mikir nggak sih habis ini gimana katanya gitu. Terus dokter Ica tahu nggak, sejak hari itu dokter Ica haram hubungan sama suami katanya dia gitu. Hah? Saya gitu kan. Saya nggak dibilangin Bu, aku bilang. Tapi saya tuh nggak ngerasa kayak wah kemarin tuh saya dijebak ya berarti gitu. Enggak, saya ngerasanya malah langsung gini. Oh ya udah kalau itu harga yang harus saya bayar gitu. Waktu itu pemikirannya seperti itu gitu. Terus anak-anak gimana dokter Ica gitu. Ya udah Bu, saya udah ikhlas nih Bu, kalau sebatang kara ya udah gitu. Saya cuma punya Allah aja udah lebih dari cukup. Saya mati dalam keadaan Islam. Saya bilang gitu. Gak tahu kenapa bisa ada tauhid hidayah seperti itu ya. Terus kan saya masih ngumpet-ngumpet sholat di rumah tuh karena masih ada anak-anak kecil kan, jadi masih ada CCTV gitu, semua titik gitu kan, nyari yang blind spot di mana ya gitu. Ada satu tempat itu di depan tempat praktek saya, kecil banget persis di depan pintunya, maju dikit kena dari dapur, mundur dikit kena dari ruang tamu. Terus ya udah di situ saya sampai berdoa sama Allah. Itu nggak lama masuk Ramadan juga. Saya bilang ya Allah, saya boleh nggak ketahuannya kalau saya Muslim, kalau saya udah selesai baca Al-Quran, terjemahannya ya, kan Arabnya belum bisa, gitu, supaya saya nggak malu-maluin ya atau salah jawab tentang Islam gitu kan. Pasti saya iya, terus emang kamu udah tahu isinya Al-Quran? Belum gitu kan, gimana gitu ya. Dan Allah benar-benar kabulkan tuh. Kalau nggak salah minggu ketiga Ramadan itu saya selesai baca Al-Quran terjemahannya. Saya udah deg-degan, bentar lagi ketahuan. Bener, 1-2 hari kemudian kalau nggak salah itu langsung ketahuan. Saya lagi udah selesai sholat isya, yang pertama ketahuan tuh udah selesai sholat isya, alat sholatnya yang ketahuan. Ini punya siapa? Biasa diberesin. Padahal udah dirapiin, udah diumpetin, tapi ketahuan gitu kan. Udah ketahuan, terus abis itu masih ngeles tuh, punya siapa? Nggak tahu. Oh jangan pura-pura nggak tahu, kata suami saya. Itu di rumah berarti? Di rumah. Terus terus dikasih ultimatum memang kamu harus balik lagi ngajarin anak-anak ayat hafalan Bible. Terus saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Muslim gitu kan. Terus tapi tadinya waktu saya bilang pengacara saya ketahuan gitu ya, itu saya disuruh tiarap istilahnya. Udah jangan sholat dulu lah, Allah tahu lah kalau misalnya enggak misalnya gitu ya. Untuk melindungi diri iya tiarap dulu lah gitu kan, jangan kelihatan. Tapi nggak tahu kenapa itu ada ayat Al-Quran yang jadikan sholat dan sabar penolongmu. Itu jadi saya kayak mikirnya justru yang harus saya perjuangkan tuh justru sholatnya gitu kan. Apapun yang terjadi lah. Kalau saya lagi diapa-apain saat sholat ya udahlah gitu. Bener, itu ketahuan. Terus setiap jam-jam sholat tuh sering saya diajak malah pergi. Jadi di jalan itu saya juga tetap saya tayamum sholat itu, terus nggak ada alat sholat, saya pakai spray kalau di rumah ya, pakai spray, pakai bed cover, nutup seadanya, disingkirkan kayak gitu. Terus itu di jalan gitu saya tayamum di mobil kumat kamit, sampai kadang dicolek sama mbak di belakang kayak dilihatin Bu gitu. Itu ketahuan pertama 15 Mei 2020, ketahuan kedua 31 Mei 2020. Itu nambah lagi ultimatumnya. Jadi itu saya posisi lagi mau tahajud, saya pikir jam 3 lah, udah pada tidur. Saya nggak di tempat yang tadi blind spot, saya di kamar anak. Saya pikir kan lampu mati gitu-gitu, nggak ada orang. Biasanya saya dengar langkah kaki mau di rakaat ketiga, keempat pun ada, itu saya ulang lagi Mas, langsung beres-beres lagi kayak nggak ada terjadi apa-apa kayak gitu. Nah ini saya nggak kedengeran, sama sekali nggak kedengeran. Tiba-tiba pintu kamar dibuka gini, jegrek dinyalain lampu. Saya udah begini, udah kepala tanggung kan. Terus udah ketahuan, ya udah saya beresin alat sholat, saya keluar nyamperin suami saya. Langsung apa? Kamu yang the latest one. Jadi saya tuh sempat diskusi sama adik saya, memang waktu saya mulai tertarik dengan Islam kan, adik saya ada yang kedokteran ya. Saya bilang, "Dik, kamu kalau pakai referensi the latest one kan?" Saya bilang yang paling terbaru, terupdate terakhir kan gitu. Saya tuh lagi mikir Dik, aku bilang gitu. Kalau misalnya yang kami sembah sebelumnya ya Nabi Isa itu adalah Tuhan sendiri gitu kan.
kenapa kemudian Allah perlu mengutus lagi Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya. Kan harusnya kalau Allah yang turun sendiri paripurna, pamungkas, terakhir, selesai gitu ya. Enggak sama dengan utusan-utusan sebelumnya kan. Kenapa perlu masih ada lagi gitu kan. Dan nggak hoax kan, memang Rasulullah pernah hidup di dunia ini, banyak saksinya beliau pernah hidup. Adik saya sempat bilang, terus kalau ada nabi selanjutnya lagi lu ganti agama lagi kan. Alhamdulillahnya Allah janji nggak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah gitu kan. Nah itu suami saya kayak mungkin udah dapat bocoran dari adik ya. Jadi dia ngomong, apa yang kamu cari, the latest one itu gitu. Saya baru mau jawab gitu ya, langsung udah kan beliau ada latar belakang sarjana hukum juga. Jadi tahu mana yang bisa divisum, yang enggak, yang agak berkurang kan kuping, kulit kepala tuh agak susah bekasnya kan. Jangan ditiru tapi. Terus akhirnya saya dikenain, mungkin maksud dia sasarannya kuping ya. Jadi kuping itu kan juga pusat keseimbangan. Jadi saya langsung jatuh di situ. Saya bilang sakit Dedi. Terus udah dilanjutin lagi. Mungkin karena takut saya teriak-teriak kedengeran di tempat lain, ditarik lagi ke kamar, dijambak ke kamar, dijedut-jedut lagi ke tembok tuh. Nah terus di situ dibalikin lagi gitu. Saya udah pasrah itu. Saya lemas, nggak ada perlawanan sama sekali, nggak jawab sama sekali. Saya cuma zikir 3 waktu itu, taunya astagfirullahaladzim gitu. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, udah. Itu aja udah dilafalin. Udah, itu doang. Ditanya apa, saya diam, di dalam hati tuh zikir. Terus udah sekarang saya bawa ke rumah mertua saya, rumah mama saya gitu kan, mau dibawa gitu. Terus di rumah mertua tuh saya sempat mau dikasih minum kan 2 kali tuh. Saya pikir saya udah nggak jadi tahajud, nggak jadi sahur, nggak jadi sholat subuh. Masa iya puasa batal juga ya? Itu pas puasa. Puasa, Ramadan. Saya tempelin minggu ketiga Ramadan itu. Terus saya tempelin di bibir doang tuh airnya gitu kan. Terus saya dua-duain dikirain kemasukan setan. Sampai begini katanya. Yang tahu saya tuh nggak mungkin banget kan masuk Islam. Gitu. Iya, ini mungkin kamu kata kemasukan setan atau selingkuh kan, mungkin punya pacar mau sama Pak Haji mau nikah lagi gitu. Oh banyaklah tuduhannya, apa mau karir di pekerjaan gitu kan, banyak ya tuduhannya lah. Banyak gitu kan. Saya jangankan orang lain heran sih sebenarnya, saya sendiri aja heran. Saya sampai suka begini-gini. Waktu saya mau menuju Mualaf Center itu ya, jadi mundur lagi. Itu saya di jalan tuh sampai mikir, ya Allah aku ini lagi kenapa? Saya bilang gitu. Saya itu dulu waktu remaja, udah dari kecil itu saya tuh kalau kita tuh TPA ya, di sana ada sekolah minggu ya. Itu saya tuh nggak boleh absen, nggak boleh telat datang sekolah minggu. Jadi zaman dulu tuh saya ada film Doraemon, Candy tuh zaman saya. Nggak pernah ngikutin, karena udah waktunya berangkat. Dulu dokter berarti termasuk menganut agama yang taat juga sebelum masuk Islam? Termasuk ya, papa, mama tuh kayak aktivis lah gitu, walaupun bukan pendeta gitu ya. Remaja juga makin aktif lagi, makin misionaris ke desa-desa gitu kan. Terus apalagi nikahnya sama pendeta. Jadi kayak yang kenal saya tuh sebenarnya gak mungkin nih, pasti ada sesuatu nih gitu kan. Nah termasuk ya pasti keluarga terdekat ya gitu. Di sana saya dipukulin lagi gitu kan. Terus udah tapi diem aja. Saya nggak sepatah kata pun nggak ngomong. Sampai di rumah mungkin suami kelelahan ya. Beliau tidur, tapi karena anak-anak sudah bangun, saya mandiin anak-anak. Lagi mandiin anak-anak, tiba-tiba polisi datang, 3 orang. Dikasih tahu pembantu saya, Bu, di depan ada polisi. Aduh, kenapa Mbak? Pas saya keluar. Kenapa Pak? Tadi kami dapat laporan mungkin dari tetangga ya, ada keributan. Iya, kan ada suami tuh kemarin yang ketahuan kedua tuh nambah lagi ancamannya tuh, saya rela bunuh kamu dan anak-anak karena masuk Islam gitu.